Kids, ada beberapa hal yang menyebabkan pencemaran air, yakni limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga yang nggak dikelola dengan baik. Berdasarkan sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berikut ini 3 cara menanggulangi pencemaran air. Kids, ada beberapa hal yang menyebabkan pencemaran air, yakni limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga yang nggak dikelola dengan baik. Misalnya penggunaan fertilizer sebagai pestisida yang dilakukan secara berlebihan dan dapat menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian seperti insektisida dan herbisida juga dapat mencemari air. Oleh karena itu, pencemaran air harus diatasi dengan cara-cara yang tepat. Berdasarkan sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berikut ini 3 cara menanggulangi pencemaran air. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Membuat kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi bermanfaat untuk mengolah air limbah secara alami sehingga zat-zat pencemaran dapat dinetralkan sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Terdapat 3 kolam stabilisasi yang biasa digunakan oleh semua kalangan, yaitu kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturasi, menggunakan instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah dengan cara ini membutuhkan alat-alat khusus. Menanggulangi pencemaran air dengan IPAL dilakukan melalui 3 tahapan, yakni primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Primary treatment merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter dan bak sedimentasi. Secondary treatment merupakan tahap kedua untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Terakhir, tertiary treatment merupakan tahap lanjutan yang dapat menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya pada nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk menghilangkan mikroorganisme patogen. Pengolahan kotoran. Biasanya kotoran, tinja, atau ekserta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Tinja biasanya mengandung bakteri patogen yang jika nggak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaannya dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada spit tank yang ada di rumah, lalu dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Pengolahan kotoran dalam spit tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Nah, kids, itulah 3 cara menanggulangi pencemaran air berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu manfaat air bagi kehidupan sehari-hari yuk. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!